menghampiri tempat kudus-Mu. Ku sujud menyembah, naikkan pujian syukur bagi-Mu. Tuhan, Engkaulah Raja, pencipta segalanya. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Ku rindu selalu bersekutu dekat dengan-Mu. Dalam hadirat-Mu sukacitaku penuh. Dalam hadirat-Mu ku temukan isi hati-Mu. Pakai hidupku Tuhan, jadikan ku alat-Mu. Ku ingin dunia tahu Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Tuhan, Engkaulah Raja, pencipta segalanya. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Ku rindu selalu bersekutu dekat dengan-Mu. Dalam hadirat-Mu sukacitaku penuh. Dalam hadirat-Mu ku temukan isi hati-Mu. Pakai hidupku Tuhan, jadikan ku alat-Mu. Ku ingin dunia tahu Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Ku ingin dunia tahu, ku ingin mereka tahu, ku ingin semua orang tahu Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Minggu lalu kita sudah merenungkan salah satu message Natal yang sangat penting. Yesus datang sebagai pelepas kita, saudara. Dia datang ke dunia ini melakukan perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru itu adalah perjanjian kelepasan. Ya, bahwa Yesus datang berjanji kalau kita percaya kepada Dia, saudara, maka Dia akan melakukan bagian Dia, melepaskan kita dari dosa, dari kuasa kegelapan, dari saudara dunia ini, dan juga dari ego kita, saudara. Nah, ini penting sekali, saudara. Karena itu pada minggu ini saya mau mengajak kita kembali merenungkan. Nah, bagaimana kita bisa, saudara, terus-menerus mengalami kelepasan itu? Nah, saudara, caranya adalah kita mesti berjalan di dalam perjanjian kelepasan ini. Ingat, perjanjian kelepasan itu, saudara, adalah perjanjian yang Yesus berikan ya kepada kita, saudara. Ya, perjanjian kelepasan itu disebut perjanjian yang baru. Ya, jadi Yesus datang berjanji melepaskan kita dari musuh-musuh kita. Ya, tentu ya akarnya adalah dosa kita. Kemudian dia berjanji melepaskan kita dari 3 musuh kita yang utama, yaitu kuasa gelap atau setan,
kemudian saudara dunia ini, dan kemudian saudara ego kita. Ya. Nah, bagaimana kita bisa terus-menerus mengalami kelepasan dari musuh-musuh kita? Ingat saudara, ya, kita ya tidak sekali saja membutuhkan ya kemenangan atas saudaraku semua musuh-musuh kita. Ya, memang secara ya de jure kita sudah menang, saudara. Ya, tetapi secara de facto dalam kenyataannya kita masih bergumul, ya, kita masih terus berperang dengan musuh-musuh kita, saudara. Kita masih terus berperang ya melawan setan. Kita terus berperang, saudaraku, melawan ya dunia ini. Kita terus berperang, saudaraku, melawan ego kita. Nah, gimana saudara supaya kita bisa selalu menang terus? Ya. Nah, ingat saudara, kalau kita terus ya hidup dalam ya hidup yang berpusat pada diri sendiri, bahaya saudara. Ya. Nanti kita bisa mengalami saudara ya penyakit-penyakit kejiwaan yang hari-hari ini ya semakin meningkat, semakin banyak. Ya. Nah, saudara, salah satunya adalah NPD. Ya, saudara, ini adalah penyakit narsisme. Di mana saudara, karena kita terus berfokus pada diri kita sendiri, maka akibatnya apa saudara? Akibatnya kita menjadi NPD. Saya mendengar saudaraku ya di mana ada cukup banyak orang saudara, khususnya anak-anak muda ya, anak-anak yang di bawah umur 40-an tahun saudara, ya, hari-hari ini yang terkena NPD itu saudara. Kalau yang tingkatnya saudara, ya, sudah tingkat yang sangat saudaraku ya tinggi, parah, wow, itu bisa sampai saudaraku ya menjadi orang yang sangat membahayakan, bisa mencelakakan orang lain, ya, bisa apa saudaraku ya menyerang orang, membuli orang, menghancurkan orang, mengintimidasi orang, ya, membuat saudaraku ya sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Bahkan ada kasus-kasus di mana terjadi saudaraku, bisa orang-orang yang NPD ini membunuh ya orang lain saudara. Nah, jadi saudara, ini adalah hal-hal yang terjadi. Ya, saya kenal saudaraku, ya ada seorang ya teman saya, ya dia seorang hamba Tuhan punya anak. Saudara, anaknya ya memang ya cukup bersikeras mau menikah dengan seseorang. Ya, kemudian orang ini saudara, ya rupanya dia nggak cek dulu saudara. Tapi kelihatan orang ini baik. Orang ini saudaraku kelihatannya dia adalah seorang apa saudara Kristen, aktif di gereja. Ya, wah kelihatan saudaraku sepertinya dia orang baik-baik. Ya, nah tanpa curiga maka anak hamba Tuhan ini menikah dengan dia saudara. Ternyata dia cerita hari ke-8 sudah muncul saudaraku. Ya, gejala NPD-nya muncul. Ya, di mana saudara ya akhirnya saudara suaminya ini yang dia nikahi ternyata mengerikan saudara. Ya, dia itu ternyata ya sangat-sangat saudaraku mengontrol istrinya. Ya, dan membuli istrinya, menyakiti istrinya, ya, melecehkan istrinya. Ya, bahkan saudara akhirnya terjadi KDRT, ya, mau dicekek saudaraku. Dan ini kan sangat mengerikan saudara. Ya, akhirnya saudaraku, ya, selama berbulan-bulan dia dikontrol, tidak boleh saudaraku ketemu dengan orang tuanya, temannya dan sebagainya. Akhirnya saudara, ya, oleh pertolongan Tuhan, singkat cerita dia berhasil keluar dari kontrol orang yang NPD ini. Ya, akhirnya dilaporkanlah ke polisi.
Ya, baru dia saudaraku dilindungi dan tidak sampai saudaraku dicelakakan. Dan ini banyak saudaraku orang yang seperti ini. Nah, saudara, bahkan saya pernah mendengar dari seorang psikolog, ya, dia berkata kalau NPD ini sudah bersifat behavior, ya, bersifat gaya hidup, saudara, itu sulit sekali atau mungkin disebut mustahil bisa disembuhkan, saudara. Ini secara psikologi, ya. Nah, saudara, kan mengerikan sekali, ya. Jadi, saudara, kita harus hati-hati, saudara. Ya, kita bisa saja, saudaraku, ya, berpenyakit jiwa dan akhirnya, saudaraku, bisa jadi seperti itu. Nah, apakah orang-orang seperti ini bisa disembuhkan? Bisa. Saya percaya di dalam Kristus bisa. Karena Kristus datang sebagai apa, saudara? Pelepas kita. Dia datang, saudara, untuk menolong kita, ya, supaya kita bisa menang atas musuh-musuh kita. Itulah, saudaraku, message Natal, ya. Kristus datang sebagai manusia, ya, tinggal di antara kita, ya. Kemudian dia mati di kayu salib, saudaraku, ya, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita, saudara. Saya percaya kita bisa sembuh, ya, sama kayak penyakit kanker, ya, memang mustahil ada obatnya, ya, arti kata, saudaraku, ya, nggak ada jalan keluarnya, saudaraku, ya, secara medis, tapi bisa ada mujizat, ya kan? Sama, saudaraku, orang NPD bisa sembuh, ya, kalau dia datang kepada, saudaraku, Kristus pelepas kita. Kalau dia mau, saudaraku, mendapatkan pelayanan, ya, dan saudaraku, dia bisa disembuhkan. Nah, saudara, tapi saya mau mengajak kita melihat, ya, lebih baik kita pencegahan daripada, saudaraku, kalau sudah kena penyakit seperti itu, baru kita cari kesembuhan, ya kan? Lebih baik pencegahan. Makanya orang Inggris punya perkataan prevention is better than cure. Ya, pencegahan lebih baik daripada penyembuhan. Nah, saudara, itu sebabnya mari, ya, karena kita tahu kita sedang hidup di zaman seperti ini, di mana manusia mencintai dirinya sendiri, maka saudara, ayo, ya, kita nggak boleh masuk ke dalam arus mencintai diri sendiri ini. Ya, demikian juga dengan anak-anak kita, saudara. Ya, dengan pasangan kita, ya, di keluarga kita, kita mesti, saudaraku, melakukan pencegahan. Ya, pencegahan lebih baik daripada penyembuhan. Nah, makanya mari kita muridkan anak-anak kita, saudara, supaya mereka tidak nanti, ya, mencintai dirinya sendiri. Akhirnya mereka, saudara, hidup berfokus ke diri sendiri, kena NPD tadi itu. Kena penyakit-penyakit yang aneh-aneh itu, saudara. Mari, ya, kita mau, saudaraku, ya, sungguh-sungguh, saudara, memuridkan keluarga kita. Nah, kita juga harus ada di dalam pemuritan. Ya, kita menjadi murid Kristus yang tiap hari berjalan bersama dengan Dia. Ya, belajar dari Dia dan berubah serupa seperti Dia. Nah, saudara, kalau kita nggak jadi murid Kristus, ya, kita nggak bisa menang atas, saudaraku, ya, problem-problem seperti yang tadi saya sebut itu, saudara. Saudara, mari, ya, kita mau, saudaraku, bereskan persoalan ego kita ini. Ingat, ego tidak ada jalan keluarnya, saudaraku, di dunia ini. Di barat maupun di timur tidak ada jalan keluarnya. Ya, tapi dalam Kristus ada. Nah, bagaimana, saudaraku, Kristus menangani ego kita? Nah, cuma ada satu jawabannya, saudara.
dia membawa ego itu ke kayu salib, saudaraku. Ego kita mesti mati, ya, mati, saudara. Kita mesti mati terhadap ego. Kalau kita mati terhadap ego, saudara, ya, kita akan mengalami hidup yang sesungguhnya, ya, saudara. Makanya kalau orang mau mempertahankan nyawanya, dia justru akan kehilangan nyawanya. Tapi kalau orang kehilangan nyawanya karena Kristus, dia justru akan mendapatkannya. Nah, ini bicara tadi itu, saudara. Orang yang ego, ya, dia berfokus pada ego, dia mempertahankan hidup yang ego tadi itu, egosentris itu, ya, justru dia kehilangan hidup. Ya, dia nggak akan mendapat hidup kekal, saudara. Tapi sebaliknya, ya, orang yang kehilangan ego tadi itu, ya, mati, die to self itu, ya, apa yang terjadi? Dia memperoleh hidup, ya, di dalam Kristus, hidup yang berbeda, hidup kekal, hidup yang berkelimpahan, hidup yang seperti Kristus, saudara. Zoe tadi itu, saudara. Mari, ya, kita mau, saudaraku, praktek ini, ya. Mari kita ajarkan anak-anak kita, ya. Mari kita juga praktekkan dalam diri kita, supaya tiap hari kita mati terhadap ego kita, ya. Nah, jangan takut, saudara. Nanti saudara baca dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ya. Saudara baca satu pasal itu, saudara, sampai ayat 18 atau 19. Nah, di situ, saudara, kita dapat melihat bagaimana Tuhan akan bawa kita tiap hari, saudaraku. Roh Kudus akan pimpin kita tiap hari, membawa kita kepada kematian-kematian. Ya, nah, kita mesti izinkan, biarkan diri kita ini, saudara, ya, dengan rela, ya, dipimpin oleh Roh Kudus, dibawa kepada apa, saudaraku? Kematian-kematian terhadap ego. Lewat apa? Penderitaan-penderitaan. Bisa penderitaan, ya, apa, saudara? Penderitaan emosional. Lewat konflik-konflik kita ngalamin itu, ya. Lewat apalagi, saudaraku? Penderitaan mental. Ada masalah-masalah, kita bingung, ya. Kita kehabisan akal, mau diapain lagi, ya. Bisa lewat apa, saudara? Aniaya. Nah, ini, saudaraku, penderitaan sosial. Kita ditolak, ditekan, ya, dianggap remeh, saudara, dan sebagainya. Atau lewat penderitaan badani ketika kita melayani Tuhan. Nah, lewat penderitaan-penderitaan ini kita dibawa tiap hari kepada kematian-kematian. Nah, apakah Tuhan sadis? Oh, enggak, saudara. Apakah dia jahat? Oh, apalagi enggak, saudara. Tuhan tidak jahat, tidak sadis, ya. Justru Tuhan sangat mengasihi kita, ya. Tetapi dia tidak mau kita hidup egois. Makanya supaya kita mati terhadap ego, dia yang bawa kita kepada kematian-kematian ego ini, ya. Nah, lewat apa? Penderitaan-penderitaan tadi. Supaya apa? Nah, ini dia. Supaya kehidupan Kristus menjadi nyata dalam diri kita, saudara. Sehingga, saudara, ya, kehidupan Kristus mulai nampak di dalam tubuh kita ini. Ya, sehingga orang bisa melihat Kristus lewat hidup kita ini. Nah, itulah tujuannya, saudara. Saudara, mari, ya, kita tidak mau menjadi orang yang, saudara, hidupnya berfokus pada diri sendiri. Ingat, saudara, Yesus memberikan kita kemenangan, ya, lewat Dia datang, ya, menjadi pelepas buat kita, sehingga kita dilepaskan dari musuh-musuh kita seumur hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita terus renungkan ini. Sementara, saudaraku, kita terus, ya, akan, ya, saudara, merayakan Natal demi Natal ini. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.